Nanti sesuai janji kita tadi. Iya, kita mau ngomongin soal hati-hati nih kita kena prank. Karena seperti mimpi-mimpi milenial pada umumnya pasti pengen punya rumah dong. Iyalah Ya pasti. kan gitu. Kita nggak terima sebagai generasi yang katanya susah punya rumah gara-gara kebanyakan beli kopi. Nah, Iya ketika betul. uangnya udah ada untuk beli properti atau beli rumah, malah kena prank. Prank. Ya. Kena prank macem-macem tuh, Ze. Apa tuh? Ada yang dijanjiin A, tau-tau gak dapet. Ada yang Betul. dibilangin ini bakal ini, tau-tau malah Nggak sesuai begitu. kenyataan. Nah, itu dia. Makanya sekarang untuk bisa menghindari sebetulnya prank-prank apa sih yang mungkin saja gitu bisa terjadi atau bagaimana caranya biar kita biar kita terhindar dari prank-prank itu, kita akan ngobrol sama redaktur Detik Properti Mas Danang Sugianto. Halo. Selamat sore Halo, Pak halo. Danang. Sore, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Danang, ini nih prank marketing perumahan. Wah, ngeri banget sekarang. Mau beli rumah aja bisa di Kena prank prank. gitu ya, bisa terkena rayuan gombal, terkena terpaan janji palsu. Nah, ini apa penyebabnya dan sebetulnya prank-prank yang yang paling banyak terjadi di lapangan tuh seperti apa gitu? Pertama soal prank itu sendiri ya. Sebenarnya sih bukan prank ya, lebih ke janji manis yang Janji dipoles jadi lebih manis lagi, taunya ternyata pahit gitu Aduh. sebenarnya. Jadi ya namanya marketing kan pasti jualan ya apapun ya dia lakukan lah demi terjual lah produknya dia. Termasuk menjanjikan hal-hal yang manis itu gitu. Sebenarnya banyak sih janji-janji manis yang dijanjikan oleh marketing properti gitu. Kayak misalnya contoh yang kita sering lihat di brosur-brosur properti lah, misalnya lokasi dekat dengan stasiun, selangkah dengan stasiun, atau 5 menit 5 dari menit. stasiun. Ya 5 menit kalau naik motornya 120 km per jam gitu kan, nggak macet. Ya iya 5 menit, tapi kan ternyatanya nggak segitu gitu. Jadi banyak hal-hal yang gimmick yang mereka lakukan yang sebenarnya kalau kita cobain langsung atau kita cross check langsung ya nggak seperti itu juga gitu. Termasuk yang rame yang di Cikarang itu Pak, yang banjir ya? Betul sekali. Itu yang lagi viral ya. Kan ya itu yang viral. Sebelumnya lagi justru aku sempat lihat juga bahwa si rumahnya itu ternyata punggung rumahnya itu adalah dekat dengan aliran sungai. Aliran sungai, betul. Terus dia, Ini yang Cikarang ini kan? nah aku nggak tahu di Iya mana. di Cikayang, namanya Artera Hill. Oke, Yang dia di ngejeblos Cikarang. gitu, yang ngejeblos temboknya ngejeblos. Oh itu di Depok itu, Nah, itu di Depok. itu juga bentuk janji manis yang lain dong Oh, harusnya. Oke, iya benar sih sebenarnya janji-janji manis ini ya itu balik lagi sebenarnya mereka ya melakukan apapun yang mereka bisa lakukan untuk menjual ya. untuk menjual. Nah sebenarnya balik lagi ke kita, ke konsumen ini gitu, untuk lebih sadar gitu, lebih aware gitu, jangan sampai termakan janji-janji manisnya mereka ini. Berarti kalau begitu konsumen juga harus cross check dong kalau gitu ya Pak? Betul, harus cross check. Sebenarnya gini, kenapa banyak bukan korban ya, maksudnya termakan janji manis ini, ya kan karena kan mereka yang ingin membeli rumah sebenarnya kan udah well prepare ya, maksudnya mereka Pasti kan ya. mempersiapkan diri buat DP rumah, terus udah punya bayangan lah, gue pengen Udah ada beli tabungan. rumah, udah ada Iya. tabungan, gue pengen punya rumah yang begini, terus tiba-tiba ngeliat brosur, wah cakep nih desainnya nih, datang ke sana ya sebenarnya mungkin di bawah sadarnya mereka tuh udah euforia gitu untuk membeli, ditambah lagi sama janjinya mereka. Nah makanya harus balik lagi ke si konsumen, harus benar-benar sadar diri ya, termasuk cross check itu sendiri gitu dari apa yang dijanjikan sama si marketing. Developer. Ya. Ada nggak sih ciri-ciri developer yang hobinya tuh memang ngasih janji manis? Tunggu kiris. Tinggi virus. Apa Mas ciri-cirinya Mas? Ciri-ciri nggak ada sih sebenarnya, mereka sih sebenarnya sama semua marketing properti itu sama semua sebenarnya, menjanjikan apa yang pertama mereka pasti memamerkan apa kelebihan dari perumahannya dia gitu. Ya lokasinya entah gimmick kayak diskon lainnya gitu, kayak misalnya free BPHTB, bonus kanopi, Bonus AC. bonus AC kayak TV, gitu-gitu. iya. Cuma ya kenapa ya hal yang sebenarnya kalau terkait banjir ini yang
sebenarnya udah jarang banget pengembang atau marketing properti itu menjamin bebas banjir. Apalagi jarang? di Jakarta dan Gak berani pun mereka. nggak ya. berani sebenarnya. Nah, makanya ini kejadian yang baru-baru ini viral. Ini sebenarnya menarik juga gitu. Berani menjanjikan bebas Bebas banjir. banjir gitu. Karena ya gitu di Jakarta dan sekitarnya ini kan yang wilayah dialiri sungai-sungai ini kan sebenarnya ya gitu. Yang tadinya nggak banjir, tahu-tahu banjir. Gitu sih. Udah ada tindak lanjut dari Kementerian Perumahan atau mungkin seenggaknya tanggapan lah mengenai hal ini? Oh ya, kemarin ada dari Pak Menteri kita, Pak Marwarar Sirait itu, dia itu mau membuat atau meluncurkan semacam 911. 911 untuk properti. Jadi Wow. pembeli itu bisa nelpon gitu, langsung melaporkan bahwa si pengembang ini nakal lah, ibarat dalam tanda kutip nakal. Hal apapun, termasuk dia mencontohkannya termasuk menjanjikan tidak banjir, taunya banjir gitu. Itu berarti 911-nya itu ke Kementerian Perumahan berarti Mas? Enggak, nanti dia bakal Apa ke polisi atau kemana gitu? dia bakal membentuk tim sendiri sih nantinya. Cuma ya itu dia bilang kita nanti kayak ada. Sebenarnya ini masih wacana sebenarnya, tapi ya kita baru sambut positif lah. berencana, Iya. Ya ada niatan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini untuk membentuk layanan pengaduan ini gitu. Karena ya banyak sekali ternyata. Iya. Ah. Mungkin gue juga mau curhat sedikit ya. Boleh. Ini dulu ketika gue cari rumah ya sekitar 5 tahun lalu Mas. Jadi waktu itu beda soalnya. Gue pengen yang sedih gak ada. Nggak ada, nanti kita coba ya. Waktu itu Mas, jadi ceritanya gue dapat rumah bagus di Tanjung Barat. Oke. Ini beneran deket banget sama Tepi stasiun. laut bukan Tanjung Barat. Itu Tanjung Perak. Tanjung Priok ya? Sorry, Lanjutkan, Tanjung Barat. Bagus tuh rumahnya. Bagus. Terus. Jadi, itu udah ke stasiun, terus pokoknya oke lah gitu. Terus sampai akhirnya gue ngobrol-ngobrol, itu gue pertama ketemu sendiri kan. Pas keduanya gue bareng bokap. Karena bagaimanapun dua orang tua itu kan yang merestu jalan kita kan. Setuju. Gue bareng bokap, ketemu ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Tiba-tiba bokap gue nanya, ini IMB-nya gimana Mas? Oh IMB-nya sedang diusahakan Pak. Bokap gue saat itu juga. Udah Mas kita kayaknya lain kali aja langsung cabut. Langsung cabut Mas, bener gue langsung. Lah iya padahal gue udah naruh ya ibaratnya bukan uang DP sih ya pakai uang setuju lah. Ya 2 jutaan gitu lah. Walaupun akhirnya bagian cuma 1 juta sih. Cuman ya udahlah. Jadi ya itu ketika itu apakah gue kena prank Mas? Atau ini bandel sebenarnya? Jadi mereka tuh menjual kayak, aduh IMB-nya belum ada tapi dijual. Atau di Depok itu juga ada di belakang rumah itu Mas. Dia katanya aliran resapan air. Nah tapi itu ada rumah di belakang. Nah itu apakah itu tipe prank atau emang nakal Mas? Prank dan nakal ini berbeda kali ya kalau misalnya kita mikir ya. Maksudnya kalau prank itu kan ya, kalau misal kita ngerjain temen kan ngeprank ya udah niatnya kan emang itulah gitu, candaan gitu ya. Mungkin kalau nakal ini konotasinya lebih Negatif. ke Licik licik gitu dan ya. merugikan gitu ya. Kita ambil contoh misalnya yang di Tambun tuh. Di Tambun sebenarnya sih bukan salah pengembang juga ya. Maksudnya itu kan emang kasus tahu-tahu sengketa tanah aja, Iya. maksudnya sengketa si sertifikatnya ini gitu. Nah kalau misalnya nakal itu kalau dari penjelasannya Pak Menteri itu salah satunya adalah spesifikasi rumah yang yang tidak layak lah. Jadi misalnya beli rumah subsidi gitu yang harga 180 itu kan udah murah ya. Tapi ternyata kualitas bangunannya jauh di bawah itu. Itu untuk mengebus mungkin pendapatannya si pengembang itu mungkin yang bisa kita kategorikan nakal gitu ya. Kalau ngeprank itu ya mungkin kayak tadi janjinya apa, Tapi apa? tapi ini apa gitu. Tapi gue juga berarti termasuk yang pengalaman gue ini nakal dong Mas. Dia IMB-nya belum ada tiba-tiba berani ngejual. Kan maksudnya kita sebagai customer ya ntar rumah kita digusur kan. Iya benar. Betul. Benar. Kayak belum siap gitu ya. Padahal itu tuh sebenarnya bukan komponen ya indikator yang penting lah ya. Komponen penting juga kalau misalnya Mau beli rumah. transaksi rumah gitu. Soalnya kan ada banyak kayak IMB kan tuh harus Mas ada Mas. IMB izin mendirikan bangunan. Wajib. SHM tuh beda lagi Mas ya? Beda lagi SHM. SHM setelah IMB keluar ya? SHGB. SHGB surat hak guna bangunan. Ngerti kan gua? Mantap. Ya kan harus punya Kuli. bener. Kuli tinta. Sebagai pemilik properti Iya. harus Harus paham. Soalnya juga, nah prank-prank ini juga kan mungkin aja nggak berakhir di developer, nggak berakhir di marketing, tapi
misalnya untuk detikers yang mau beli rumah dari orang lain Nah, gitu. second, itu bisa rumah jadi second gitu Rumah ya. second. rumah second gitu. Oh, second juga istilah rumah. Ya rumah second Iya. gitu lah ya. Itu juga bisa jadi tuh terjadi prank lainnya juga ya Mas ya. Nah, sebenarnya kalau rumah second jauh lebih, kita bisa lebih mengantisipasi lah Oke. terkena prank-prank itu. Karena kan kalau kita beli rumah second ya rumahnya udah jadi, Mm-mm. terus lingkungannya udah ada gitu. Oh, Kalau iya. beli rumah baru itu biasanya kita mau buka nih klaster baru nih di belakang nih gitu misalnya. Di mana rumahnya itu di sana gitu. Itu hamparan luas entah di mana ditunjukkan Iya, iya. bisa ujungnya di mana Iya, kan. iya, benar-benar. Nah, itu kan yang kita nggak tahu nanti dia bikin apa namanya saluran drainasenya gimana gitu kan. Terus kita nggak tahu dia ujungnya di mana, ternyata deket kali gitu kan. Nah, sementara kalau kita beli rumah second itu kan jauh lebih kita bisa ngecek langsung gitu. Apalagi Iya. kita bisa nanya langsung ke tetangganya gitu ya, Iya. orang warga di situ gimana kondisinya gitu sih. Sama satu nih, sebenarnya ini kan lagi musim hujan nih. Ini sebenarnya waktu yang tepat untuk membeli rumah. Kenapa Mas? Kenapa? Kita bisa mengecek langsung hal-hal yang kita tidak diinginkan itu gitu loh. Contohnya, selain banjir. Selain banjir ya, Heeh. ya kualitas rumahnya. Bocor. Kualitas rumahnya bocor. Karena sering banget ya kalau kita beli misalnya di musim panas gitu kan. Kita nggak tahu, tiba-tiba pas udah musim hujan kan udah 6 bulan kemudian masuk Iya. musim hujan bocor ternyata. Tampias. Tampias, betul. Kita bisa ngecek got-gotnya tuh. Oh, salurannya. Salurannya genang apa enggak? Ada Aroma ada ula enggak? Nah, Ular. Kok ular sih? bahasa Depok. Bahasa Depok ya. Oh iya. Sorry guys, aku kurang lain sama orang Depok. Nggak Oke, kenal lagi oke. ting-ting lu. Terus Mas, Kayak gitu Saluran terus air. air terus termasuk jaringan listriknya kalau dalam artikel kita tuh. Jadi kalau lembab tuh apakah putus terus jadi listrik tuh padam gitu, korslet atau gimana gitu sih. Katanya waktu yang tepat dibanding musim kemarau. Gitu. Nih pasca banjir banyak rumah yang dijual nggak sih Mas? Atau mungkin harga properti di daerah-daerah yang kemarin sempat kena banjir Jadi turun. Banyak. Bahkan ada yang salah satu perumahan di Cikarang itu mereka beli penduduknya baru beli lah ya, baru beli beberapa bulan. No. Terus mereka minat untuk gimana caranya pengen pengembang tuh buyback. Lu beli lagi deh rumah gue kayak gitu. Terus ada yang sampai misalnya dia minta di hold dulu gitu sama BTN. Karena kalau dijual lagi gitu, kayak balik lagi kayak yang tadi saya jelasin Iya. sebelumnya kan. Udah ketahuan dong rumahnya ini udah banjir kan. Iya. Jadi laku ya. Iya. Ya, susah juga untuk laku gitu. Iya, kasihan ya. Maksudnya rumahnya juga mau pindah yang Nggak semudah itu. Nggak semudah prosesnya. Mau bersihin juga lama, Bersihin lumpur-lumpurnya. lama, belum lagi yang pada punya kendaraan, kendaraan. ya. Kerendam itu Aduh, pusing. semuanya ya. Iya sih. Oke. Jadi ya berarti sekarang jadi banyak gitu ya listnya yang harus di checklist gitu ketika mau membeli rumah gitu ya. Betul. Oke, di share lagi Mas tips and trik agar tidak terjebak janji-janji manis dan checklistnya yang harus kita punya. Pertama yang pasti survei lokasi. Survei. Itu Ya. paling penting ya, survei lokasi ya. Jadi ya kalau misalnya kayak tadi misalnya ternyata si beli klaster gitu atau perumahan yang masih hamparan gitu belum dibangun, ya itu sebenarnya susah juga ya. Tapi kita bisa ngecek misal kalau misalnya rumahnya udah ada pembangunannya, kita bisa ngelihat langsung tuh kayak tadi tuh perumahannya tuh deket kali apa enggak. Kalaupun deket kali ada tanggulnya apa enggak, ada water pond-nya apa enggak, semacam waduk gitu ya untuk itu. Terus ya tadi drainasenya bagus apa enggak. Terus balik ke legalitasnya juga bisa ditanyain itu gimana nantinya proses legalitasnya seperti apa. Dan yang paling bener lagi gitu ya ngelihat langsung rumahnya kalau memang ada rumah contohnya. Gitu sih. Sama banyak ngobrol sama tukang-tukang juga kali Mas ya. Tukang-tukang tapi ya tukang-tukang yang ngerjain rumahnya. Yang ngerjain rumah. Kadang tuh suka gitu tuh kalau kalau temen-temen gue yang nyari rumah tuh kayak kenalan, cari tukangnya kenalan gini. Oh iya gitu. Karena mereka tahu kan, kadang kan developer juga kan ya adalah pasti berapa Mas yang kayak yang penting asal jadi aja. Atau bahannya nggak sebagus yang kita kira gitu loh. Dan tukang-tukang ini tendensinya lebih jujur ya, karena kan mereka tahu deh hasil tangannya mereka gitu. Walaupun sebetulnya mereka juga ya melakukan pekerjaannya sesuai dengan perintah. Gitu. Sama satu lagi tips sih sebenarnya, tapi ada effort sih sebenarnya. Apa nih Mas? Cek tata ruang lokasi rumahnya itu. Ceknya itu bisa ke
ke situsnya ATR BPN, namanya gistaru.atrbpn.go.id. Itu kita bisa ngecek rencana desain tata ruang si perumahannya. Jadi bisa masing-masing provinsi kita bisa ngelihat Wow. sebenarnya. Biar apa? Kita tahu soal perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruangnya itu ya balik lagi kayak misalnya dia bagaimana dia kalau memang dia daerah yang rawan banjir atau dulunya adalah resapan, gimana caranya dia mengolah semuanya lah intinya biar nggak ya tadi salah satunya banjir. Banjir. Gitu. Atau tanah longsor atau pergeseran tanah dan segala macam. Oke. Gitu. Oke. Iya sih. Kayaknya bisa dijalankan lah ya semuanya ya. Bisa. Tips-tipsnya tadi sebelum keburu buntung. Dan ingat Tikers, rumah itu jodoh. Betul. Rumah itu jodoh. Betul. Kayak lu ada rumah bagus lu nih oke tapi kayak nggak ada aja gitu loh. Feelingnya ya. Iya. Betul. Rumah itu Walaupun jodoh. kadang-kadang feeling juga salah. Walaupun feeling salah, cuman rumah itu beneran jodoh ya kan Mas? Betul. Gue Jodoh setuju banget. jodoh. Gue pun beli rumah gitu juga jodoh. Oh, gitu. Targetnya apa? Dapatnya malah yang mana gitu. Jodoh gitu, ngerasa jodoh dan ternyata memang ketika dipikir-pikir oh iya lebih baik rumah Kayak yang ini, daripada yang gitu. Setelah dijalani. Setelah ya. jalani. Gitu lah. Maka kita terbuat the property. Wih, Keren ya. The Boleh property. ya, boleh. Sama Mas Danang berarti. The rumahku. anjay. The rumahku, the surgaku. Welcome to Panjang banget. Welcome to my paradise. Bukan. Tik. Oke, terima kasih banyak Mas Thank you, Mas Danang. Sudah sharing sama kita juga dari Iya. Semangat Detikers yang memang juga mungkin tahun ini Para cita-citanya pejuang KPR. pengen Wis. punya rumah, Iya. iya gitu, melalui apapun itu caranya ya, gitu ya maunya sih cash ya. Iya amin. Maunya gue juga maunya cash. Iya, Tapi saya gitu. KPR. Amin. Oke.